Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 08 9 FM Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Balik Ken pagi ini kami akan hadirkan seputar topik peran Polsek wujudkan Kamtibmas di wilayah Seririt. Bersama narasumber Kapolsek Seririt Bapak AKP Iketut Suparte SHMH. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi. Baik, apa kabar akhir pekan ini Pak Kapolsek? Astungkare sehat, baik, luar baik biasa saja. ya. Kita sudah sering jumpa. Betul. Yang sebelumnya tidak mengudara, sekarang mengudara ya Pak ya. Mengudara lagi. Oke, ya yang pastinya terima kasih Bapak atas waktunya dan juga semangatnya hadir ke Pro 1 begitu ya, nanti sharing bersama pendengar terkait topik peran Polsek wujudkan Kamtibmas di wilayah Seririt. Mungkin sebelum ke topik, bagaimana situasi kondisi saat ini di wilayah Seririt, Pak Kapolsek? Terima kasih Pak Ayu. Astungkare sampai saat ini wilayah Polsek Seririt aman kondusif. Aman kondusif, Astungkare. Oke. Berarti Niki baru menjabat di
Polsek Seririt ya Pak ya, sebagai Kapolsek. Ya hampir 1 bulan. Hampir satu Hampir 1 bulan. bulan. Wah, selamat Saya ini menjabat. atas Terima kasih, Mbak, ya. di tempat yang baru, sukses selalu Pak ya. Terima Tapi kasih. dengan durasi ataupun jangka waktu 1 bulan niki, kira-kira apa yang jadi PR terbesar, terkecil di wilayah Seririt Pak Kapolsek? Terima kasih Mbak Ayu. Sebelum saya melanjutkan perbincangan ini, izinkan saya menyapa dulu warga Buleleng, Ya. ya, khususnya di wilayah hukum Polsek Seririt. Saya aturkan Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mbak Ayu Sundari selaku Siap. pemandu acara kegiatan ini. Dalam hal ini di pagi hari ini saya perkenalkan diri dulu. Saya Iketut Suparta, Kapolsek Seririt. Ya, saya kurang lebih menjabat baru 1 bulan di sana. Tentunya walaupun sudah pernah menjabat Kapolsek sebelumnya di wilayah lain, tapi kalau di Seririt ini kan ada hal-hal yang baru lagi ya saya temukan di sana. Ya. Untuk saat ini pendekatan saya untuk menjabat di Polsek Seririt itu adalah pendekatan Safari Kaptipmas. Artinya di sana itu saya yang pertama itu sebagai warga baru tentunya mengenalkan diri dulu pada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Seririt, terutama Pak Mengkalnya, kantor desa. Saya ke sana kurang lebih baru 11 kepala desa, kantor desa ya saya masuki di sana. Di mana Seririt itu terdiri dari 21 desa, baru 11, kurang 10 lagi yang saya harus silaturahmi ke sana terkait dengan situasi Kaptipmas saat ini. Untuk informasi terkecil maupun terbesar saat ini belum begitu ini sih, terlalu itu masih landai-landai saja. Landai-landai Ya. saja, oke. Tapi pertama saya datang di sana, informasi dari Babin itu terkait dengan yang sempat menghebohkan juga itu karena ada warga di Lokepakse dan warga yang di Kalisade yang digigit anjing liar. Yang dikhawatirkan itu adalah anjing-anjing yang liar, kemudian terjangkit rabies. Sudah dilaksanakan kegiatan tindakan oleh instansi terkait. Sementara itu yang kemarin saya ini dulu informasi awal yang saya dapatkan. Selanjutnya mungkin nanti harapan saya sih tidak ada lagi informasi yang besar lagi yang saya dapatkan. Saya maunya di Seririt itu aman, lancar, terkendali, damai kan gitu. Oke. Ya. Aktivitas lalu lintasnya seperti apa Bapak? Apalagi Seririt kan bisa dikatakan ini kota nomor 2 ya, yang ada di Singaraja begitu. Mungkin transaksi yang di sana kan pasar yang pertama kali nih, biasanya para penjual ataupun pembeli melakukan transaksinya itu seperti apa? Apakah masih kredit Bapak di seputaran pasar Seririt? Terima kasih Mbak Ayu. Pada saat menjabat di sana, situasi yang paling mungkin imbasnya ini bukan di Seririt aja, mungkin seluruh Bali, seluruh Buleleng ini terjadi imbas terkait dengan kepadatan lalu lintas. Itu akibat pengalihan arus akibat jebolnya jembatan yang ada di Tabanan di Bajre. Itu memang sempat kurang lebih 1 minggu itu kurang lebih. Anggota kami juga dari pagi sampai malam itu kegiatannya luar biasa terkait dengan pengaturan lalu lintas truk yang besar itu terutama yang dari barat sampai ke timur itu. Dan Asdungkare lancar, tidak ada terjadi kecelakaan, kemacetan. Nah, biarpun macet tapi kan lancar. Terutama itu yang kami dapatkan terkait dengan situasi yang di Seririt. Untuk pasar-pasar ramai lancar. Ramai lancar, oke. Itu pun untuk mengatasi itu anggota saya dari pagi itu dari jam 7 kurang 15 menit ya. Kurang lebih saya melibatkan anggota sebanyak 45 orang pagi. Itu sudah menempati titik-titik simpang-simpang yang ada di Seririt. Itu tujuannya adalah dalam rangka kegiatan masyarakat khususnya di pagi hari maupun di siang hari terkait dengan pasar, terkait dengan anak-anak sekolah. Itu memang sudah saya siap siagakan untuk kelancaran lalu lintas. Yang lainnya normal, oke. Itu memang personil yang diterjunkan pagi, siang, sore, malam itu beda-beda Pak? Jumlahnya? Kita kekuatan full itu pagi hari.
Oh, yang Karena full pagi. Kenapa ya, Bapak yang lebih karena full di di pagi itu hari? kegiatan masyarakat itu yang ada yang ke pasar, bekerja, ada yang antar anak sekolah, bubaran Oke. sekolah, itu kegiatannya memang dari pagi. Kalau malam kami menggunakan kekuatan piket UKL, ya kurang lebih 9 orang itu pun sudah dilaksanakan pada saat piket patrolinya, ya termasuk patroli barcode ya. Barcode itu ini adalah model baru sekarang Bu, yang diluncurkan oleh Polda Bali, kemudian dilanjutkan ke Polres sampai ke Polsek. Patroli barcode itu jadi di mana ada kerawanan, di sana dikasih barcode, ya kita patroli di sana scan itu. Kalau kita nggak nyeken barcode itu, kita dicek oleh pimpinan atas baik di Polda maupun Polres. Kalau masih putih di layar monitor baik Polda maupun Polres, itu kita dianggap nggak patroli. Kalau kita biru, ini umpamanya centang biru atau ada gambar birunya di sana, itu kita sudah melaksanakan kegiatan itu. Itu pun untuk di wilayah Polsek Seririt, barcode itu kita pasang 3 titik dan dan masangnya tidak semerta-merta begitu masangnya, tapi itu ada alasan-alasan tersendiri terkait dengan Kamtimas. Kenapa dipasang di sini, kenapa dipasang di sana? Itu terkait dengan situasi pemetaan kerawanan, ya. Dari timur, tengah sampai barat kita sudah pasang itu. Tujuannya adalah selain untuk meningkatkan patroli kita, itu adalah terkait juga dengan pelayanan kita masyarakat, terkait dengan patroli kita. Jangan sampai kita patroli jalan terus nggak ada kegiatan, tidak ada aktivitas dengan masyarakat. Nah itu juga keliru dan salah menurut kita. Oke, wah itu gambaran situasi kondisi terkini Pak ya, di wilayah hukum Polsek Seririt. Bisa dikatakan masih aman, kondusif dan terkendali. Siapa dulu dong Kapolseknya ya, wah luar biasa. Itu yang namanya program-program dari Polsek Seririt Bapak. Apakah lebih intensnya ke warga di sekitar atau bagaimana Pak Kapolsek? Tentunya kalau di Polsek Seririt kan kita menangani khusus wilayah hukum Polsek Seririt. Jadi kita kalau ada program sifatnya menyeluruh, ada juga program sifatnya khusus untuk di Polsek Seririt itu sendiri. Dan saat ini Polsek Seririt membentuk tim ya, yang namanya jargon kami yang ada di Seririt itu adalah serbu. Serbu, apa itu singkatannya Pak? Serbu, Seririt, responsif, ungkap, bergerak dan ungkap. Jadi Seririt, jadi jargon itu Bu, jargon itu adalah upaya biar masyarakat cepat mengetahui kegiatan-kegiatan ada di Polsek Seririt itu serbu. Ya, jargon itu memang sudah dari Polri, dari pusat, atau memang masing-masing polsek ada kesepakatan untuk membuat singkatan itu? Untuk jargon, mohon maaf ini, itu awalnya dibentuk sebelum polsek yang lain membentuk itu, Polsek Seririt membentuk serbu, jargonnya serbu, Seririt, responsif, bergerak dan ungkap. Akhirnya atas perintah Bapak Kapolres, yang lain juga ikut membuat. Oh gitu, berarti inisiatif itu adalah menjadi contoh nih ya Seriritnya. Oke. Diikuti sama polsek lain. Diikuti sama polsek lain. Alhamdulillah Sungkare saat ini kemarin terkait dengan nominasi ya. Polsek Seririt itu mendapat nominasi ranking 5 seluruh Indonesia polsek terkait dengan kemarin saya lupa itu ya, sampai dari tim nasional itu dari pusat itu datang ke Polsek Seririt meninjau langsung masyarakat polseknya, itu ditanya masalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Polsek Seririt. Lupa saya nih, ya, saya habis pikir-pikir dulu nih. Baru dekat sekali nih, baru kemarin. Ya lanjutkan dulu. Saya mikir ya. Baik ya. Berarti program serbu. Nah, serbu. Sejauh mana nih serbu ini perannya Pak? Serbu ini kan kegiatan Polsek Seririt untuk melaksanakan kegiatan dalam arti melaksanakan antisipasi kegiatan, preventif dan represif. Sangat antusias sekali masyarakat Seririt terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Itu kegiatan kami, setiap kami melaksanakan kegiatan, kami selalu upload ke media sosial. Dan itu pun bukan pencitraan ya? Bukan. Oh, bukan. Memang harus oke. Berbasis laporan. Oh, baik. Dan kegiatan itu masyarakat biar tahu juga kegiatan kita tidak ada gitu kan. Polsek Seririt
Selalu ada di hati selalu masyarakat ada di hati gitu ya masyarakat. Pak ya. Kegiatan kami Iya. laporan ke pimpinan baik di media sosial maupun manual kepada pimpinan. Jadi responnya sangat positif sekali terkait dengan kegiatan itu. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti program Serbu ini masih bisa dikatakan program utama Pak ya dari Polsek Seririt. Ya, terutama ini untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan baik itu kejahatan jalan maupun kejahatan narkoba. Oh, lebih ke kejahatan di jalan raya. Ya, betul. Contohnya apa Bapak? Begal gitu ya Pak? Begal. Kadang-kadang nongkrong di jalan itu balap liar. Oke. Ya, ada knalpot bro. Terus kemudian mereka mabuk-mabuk di jalan, ditesurin positifnya itu. Itu yang Berarti yang lebih berat kayaknya ini lebih Pak ya, berat, ya. program Serbu ya. Serbu. Sesuai dengan jargon serbu. Jadi baik. kita titik beratkan kepada represifnya, penegakan hukumnya di sana. Lebih banyak penegakan hukum daripada persuasifnya. Jadi jargon serbu itu saat ini di hati masyarakat itu sudah sudah Paham murah, ya? Udah paham. Oke. Serbu. Mungkin itu Mbak. Baik, itu sudah berapa lama Bapak programnya berjalan? Serbu ini sudah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ya. Nah, dari program tersebut yang dijalankan, kira-kira apa yang lebih dominan Bapak dapatkan? Kan ada tuh biasanya hasil evaluasinya lebih dominan kasus contohnya balap liar atau kasus apa begitu Pak, narkoba. Gimana Pak? Untuk saat ini untuk serbu itu saat ini udah tim serbu itu sudah mengungkap kurang lebih 12 kali laporan 24 narkoba. 24 narkoba. Ya, itu lebih banyak pemakai Pak di sana. Pemakai. Itu pun begitu dari serbu mengungkap narkoba dari hasil tes urin positif, kita laporkan Bapak Kapolres dan Bapak Kapolres langsung sigap langsung pada saat itu juga membentuk tim lagi untuk melaksanakan kegiatan represif yang lebih besar lagi, penangkapan dan lain-lainnya. Itu jadi antara tim Polsek dengan tim Polres itu sudah koordinasi terus, kolaborasi terus baik itu dalam penangkapan maupun upaya-upaya paksa lainnya. Itu kira-kira Bisa dikatakan masih tinggi ya Pak kasus narkoba di Seririt dari bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun kemarin? Ya masih dikatakan masih tinggi. Masih tinggi Pak? Iya, biarpun kita udah gencar-gencarnya melakukan, tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu dengan sekarang ada penurunan, cuma masih tetap ada kan gitu. Ya kita sudah melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku itu, baik itu bandarnya, pengedarnya maupun penggunanya sudah langsung laksanakan. Baik itu preemptif, preventif, represif sudah kita laksanakan. Tapi ujung-ujungnya masih ada aja untuk masyarakat yang belum sadar terkait dengan bahaya itu, bahaya narkoba. Padahal sosialisasi narkoba itu kan selalu ada Pak ya. Di Jumat curhat begitu ya Pak ya, di pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Betul sekali. Itu kalau narkoba baik itu pimpinan dari Polri maupun pimpinan yang lain itu dari tingkat desa. Itu kalau di desa kan ada IBM itu. Apa itu? Intervensi berbasis masyarakat. Yang kelompok-kelompok ya kalau dulu itu desa bersih narkoba kan itu bersinar. Bersinar. Kan di IBM itu juga menangani terkait dengan narkoba juga. Harapannya ke depan itu adalah Duele khususnya di Seririt itu adalah bersih narkoba. Harapan kita juga. Harapannya supaya tidak ada peningkatan gitu. Jadi masyarakat lebih sadar lagi Pak ya. Ya betul. Ya. Akan bahaya narkoba. Iya. Sementara seperti itulah. Tapi untuk saat ini mungkin masyarakatnya mungkin ya oknum ya bukan masyarakat yang masih belum sadar itu ya saya imbau lah. Jangan bangga ditangkap keluar lagi, jangan bangga seperti itu. Lebih baik punya rasa malu lah gitu. Rasa malu dengan masyarakat, dengan keluarga. Habis ditangkap ya bertobat intinya kan. Iya. Bangga. Berarti sebagian besar seperti itu ya Pak. Privasi ini. Termasuk profesinya juga privasi ya Pak. Untuk profesi kan banyak itu. Banyak ya Pak ya. Ada yang swasta dan lain-lainnya, berbagai macam profesi. Itu berbagai macam kalangan. Kalau udah masalah narkoba itu udah masuk, baik anak-anak, remaja sampai tua, profesinya juga sampai bermacam-macam profesi. Ya, untuk saat penanganan di Polsek Seririt itu
seperti itu. Oke. Harapan saya kan ya dengan digencarkannya apa namanya itu unit UKL serbu yang ada di Serit itu bisa diminimalisir ya masyarakat Pak ya. yang senang itu ya berhentilah sadar itu. Terima kasih. Oke. Kalau patroli memang intens setiap malam Pak? Patroli itu setiap hari. Setiap hari. Dari pagi siang sampai malam patroli kita dari UKL kita melaksanakan patroli baik itu namanya patroli presisi, patroli 3 pilar dan lain-lainnya. Wah, banyak sekali nama patroli-patrolinya ya Pak ya. Patroli amanah. Ya. Ada 3 pilar itu gabungan juga 3 pilar itu antara Polsek dengan Satpol PP dengan dari Koramil. Nah, kalau patroli gabungan itu menyasar apa saja Pak? Ya, Kapolsek. sama sih intinya kita patroli itu adalah untuk menjaga wilayah kita kan aman terbebas dari gangguan yang tidak kita inginkan. Jadi kita juga melibatkan bukan polisi aja yang punya tanggung jawab masalah keamanan kita, jadi yang lainnya juga merasa ikut bertanggung jawab. Jadi dalam ini kami menggandeng dari Satpol PP, dari TNI juga kami gandeng untuk melaksanakan kegiatan itu. Mungkin itu. Oke, mungkin ada patroli sidak ya Pak ya. Sidak inspeksi mendadak. Itu boleh. Kalau di wilayah Seririt dominan warga asli Seririt atau pendatang Pak Kapolsek? Karena di sana kan ada kampung Madura. Ya. Nah, terus ada kampung apa lagi Pak? Banyak ya. Ya. Untuk mayoritasnya pendatang ya Pak di sana atau memang warga asli? Di sana warga di Serit itu kan heterogen artinya banyak bermacam-macam, baik pendatang maupun lokal di sana. Kalau masalah agama juga semua agama ada di sana. Untuk kegiatan kami juga ya agak-agak ekstra terkait dengan situasi untuk meniadakan konflik kepentingan atau konflik horizontal yang mulai dari dari agama lah dulu yang kita tekan itu biar nggak seperti itu. Asal sampai saat ini untuk di Serit kondusif ya, tidak ada riak-riak seperti itu karena kehadiran kami itu dari pagi sampai malam. Ada babin kami juga berperan di sana Bu, babin Kaptimas. Kami imbau juga terkait dengan itu harus selalu ada di masyarakat, selalu ada di desa. Sekecil apapun permasalahan baik itu di masyarakat, di desa, babin harus segera tangkap, gerak cepat, temu cepat, gerak cepat, laporkan lebih cepat, selesaikan cepat, kan begitu. Serba cepat. Oh, si cepat. Si cepat. Polisi cepat, si cepat. Ya, Oke, baik. Ya, apalagi kalau mengenai topik ya Pak ya, di mana Polsek ini memiliki peran penting begitu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi tugasnya itu mencakup secara makro ya Pak ya, luas sekali tugasnya sebagai menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan pendengar dari Pak Kapolsek bahwasannya Polsek itu selalu aktif ya patroli pengamanan ataupun pengawasan di wilayah Polsek Seririt untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas ya. Dan pelayanan kepolisian lainnya mungkin Bapak dari Polsek bisa ada kaitannya dengan pembinaan masyarakat ya. Tadi sudah disampaikan ya pendengar ya, pembinaan masyarakat itu contohnya tentang sosialisasi narkoba Pak ya. Bahaya narkoba, lalu juga untuk balap liar juga sudah bisa ditekan sampai saat ini Bapak? Atau masih saja ada yang bandel Pak Kapolsek? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terkait dengan situasi anak-anak ya umum lah, bukan masyarakat yang membandel. Yang namanya masyarakat itu banyak, pasti ada aja yang membandel. Terkait dengan ini yang kecil aja dulu terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Kami setiap pagi itu setiap habis apel pasti kami menggelar anggota di depan Polsek itu untuk melakukan rahasia terkait dengan kendaraan bermotor, terutama ini yang sangat mencolok sekali, kelihatan sekali di jalan itu pada saat masyarakat lewat di depan kami tidak pakai helm. Waduh. Ini kadang-kadang saya itu merasa jengkel apa gimana gitu lah terkait dengan masyarakat kita. Ini ada Polsek, pastinya kalau udah ada Polsek tentunya pasti ada lebih taat gitu ya Pak ya. Ada polisinya, ada petugasnya. Betul.
Kalau lewat polsek aja sudah mereka melanggar, terus gimana kalau nggak ada polsek kan begitu Mm, ya. mm, mm, mm. Jadi kami tetap melaksanakan kegiatan persuasif kepada masyarakat yang Yeah. tidak menggunakan helm. Kami masukkan ke polsek, kemudian berikan himbauan kepada mereka, memberikan pengertian, dan sebagai hukumannya itu adalah kalau sudah masuk ke polsek tanpa helm tidak kami lepas begitu saja. Artinya Bapak bisa keluar dari sini setelah pakai helm. Entah caranya bagaimana, caranya bagaimana kan begitu. Disulap Pak, disulap. Entah nelpon keluarganya. Oh gitu sih. Keluarganya pasti mereka nelpon keluarganya. Kalau nggak bawa HP Pak, gimana caranya? Ya, dipinjamkan. Dipinjamkan. Wah masih baik polisinya Pak ya. Kan harapan kita kan mereka itu biar sadar. Baik ya. Biarpun dengan alasan bermacam-macam, Pak rumah saya dekat, Pak saya yuk buru-buru, nah, pasti alasan mereka di jalan pasti itu yang kami temukan. Siap. Mohon izin Pak Kapolsek sepertinya sudah berdering ya di 24644. Kita sapa pendengar. Selamat pagi RRI. Swastiastu, le ayu sundari cegak bulan makayangan. Swastiastu. Waduh, ini warganya Pak Kapolsek ini. Komandan saya. Nah, komandannya tampil di RRI niki, Pak Putu Mardipe Punapi Gatrane. Ya, Stungkare. Ya, baru saya ketemu komandan saya ini. Iya. Terima kasih Bapak. Maklum. Mana akan mendapatkan dari narasumber nih? Ya, saya ketemu di sini. Iya. Ampure Pak Putu Mardipe niki volume radionya di rumah mohon dikecilkan atau mungkin ampure niki Pak Putu agak bergeser sedikit agak jauh nggih biar tidak feedback ya Pak Putu, interaksinya tidak terganggu. Iya, sekarang bagaimana? Oke, sudah. Siap. Ya. Om Swastiastu, Pak Komandan, Pak Kapolsek. Om Swastiastu Bapak. Ini saya nih terdakwa dari Mayong nih. Woi, Pak Mayong. Mohon ampun ini, saya belum sempat main ke sana ini. Baik, baru ketemu nih. Mohon maaf, semuanya saya mau mampir. Ketemunya di udara juga Pak ya. Woi, baru udara rokene. Bersahabat gati udara, sengkotak-kotak sahabat. Di darat, penanyidang keje-keje Pak Kapolsek nih. Ya betul lah. Kepada kangen gati nih. Jadi ya tapi mau Pak Kapolres juga udah baik saya betul-betul. Begini Pak Kapolsek, saya memberikan apresiasi yang sebaik sekali Pak Kapolsek. Semua jajaran khususnya di Mayongyong. Kebetulan yang ada sedikit kesalahpahaman, mungkin Pak Kapolsek sudah mendengar dah langsung tercatat. Ya, antara penggarap tanah saya dulu jual itu dengan tanah saya, ya dan penggarap juga berdalian sedikit salah paham penggarap saya ini. Ya, saya jadi ingin menjadi di sini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolsek jajarannya dan Kapolres di atas kepolisian pada umumnya seluruhannya, termasuk di Babin saya di bawah ini. Apresiasi betul nih. Ketut Sukiasi itu, ya ini bersama Pak Mekelnya tetap bersatu ini. Nah, jadi saya masalah saya ini sebagai pemilik dengan pemiliknya itu bukan pemilik langsung datang tuh. Itu anak buahnya katanya, namanya maka Wirawan tuh sebagai mewakili pemiliknya nih. Saya langsung ketemu langsung kepada desa ini. Ya sebenarnya ini saya sangat apa namanya nih soal kecil ini. Jangan sampai langsung Kapolsek langsung dilaporkan Kapolsek. Jadi saya tidak tahu tuh. Kita lapor telepon kepala dusun sebelumnya tidak ada. Karena kapolnya dia babin misalnya jauh sore dan sudah tidak ada. Tadi langsung dilapor. Tapi saya sangat disayangkan sekali. Tapi tidak apa-apalah. Sehingga proses ini sangat cepat bagus Pak Kapolsek ini di Kapolsek. Ya sangat bagus. Langsung diturunkan langsung ke desa
jangan ya kita dipertemukan. Nah, saya sampaikan, saya baru pulang tuh, pulang Mayong, tuh, pulang kampung nih, pensiun, lahir di Singaraja. Ya, saya pulang kampung sama istri, berdua nih. Sebenarnya kondisi saya tidak melihat, tapi saya tidak bisa kerja, saya kasih suruh. Jadi penggarap saya membuat pagar, ya supaya aman, nyaman, ya, batas pemiliknya supaya jelas. Itu saya kan pensiunan agraria kan tahu masalah-masalah pertanahan nih. Ya sampaikan sama Pak Binsa ini. Ya syukur-syukurlah. Dan saya yang sudah tidak paham itu menjadi paham, sudah mengerti. Jadi kita diduga untuk merampas tanaman. Itu tidak begitu. Oke. Ini nah, yang penting semua ini sudah baik-baik dan damai Pak Kapolsek. Ya, saya ucapan terima kasih Pak Kapolsek. Mohon maaf Pak Kapolsek, saya belum sempat mampir nih ke tempat tugas Bapak nih. Padahal saya kepingin. Iya, kepingin sekali nih. Tapi saya sampaikan semua jajarannya ini, terima Pak Kapolres. Dayu. Siap. Terima kasih Dayu. Ya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata-kata saya, memperlaku saya Pak Kapolsek, ya, pulang kampung di Mayong ini, tolonglah ya diperhatikan ya segi emas yang ada di Cerit ini. Saya berikan kepanjangan segi emas Cerit banyak masyarakat aman dan sehat. Ya, saya berikan tambahan masyarakat aman dan sehat. Oke. Ya, di Cerit kita pegang Pak Kapolres. Semoga berhasil yang baik. Masyarakat aman, sudah aman, pasti sehat. Sukma. Terima kasih. Selamat berkarya. Selamat Hari Raya Bayangkara 78. Om Santi Sansari Om Rahayu. Inggih, Rahayu Mewali Pak Putu Mahardipe. Wah, sudah menyapa komandannya yang hari ini dialog di RRI ya. Kita menyapa Pak Sudarsana yang ada di Bakti Seragam. Mohon izin Pak Kapolsek. Ya. Baik, selamat pagi Pak Sudarsana. Selamat pagi Mbak Ayu Sundari RRI Singaraja. Oke, baik Pak Sudarsana, akhir pekan ini. Baik, sehat selalu. Oke, ini sepertinya delay ya Pak Sudarsana, cukup monitor lewat handphone ya Pak ya. Silakan disapa narasumber pagi ini bersama Kapolsek Seririt Bapak AKP Iketut Suparto SHMH. Menyapa Pak Sudarsana yang ada di Bakti Seragam, mohon izin Pak Kapolsek. Ya, silakan Pak Sudarsana. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu Bapak Kapolsek Seririt. Om Swastiastu Pak, selamat pagi. Terima kasih Bapak telah hadir di RRI Singaraja, telah menyampaikan informasi terkait dengan Kapdimas di wilayah Bapak, di wilayah Seririt, Kabupaten Seririt. Tadi kami sudah mendengarkan perbincangannya dengan Bapak, dengan Mbak Haji Sundari, di mana wilayah Seririt sangat-sangat kondusif. Inilah berkat upaya-upaya, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polsek Seririt dan jajarannya. Di sini kami melihat bahwa belakangan ini lalu lintas sangat padat ya, berkat pengalihan jalur lalu lintas. Tapi sekarang sudah dapat diatasi, sudah diselesaikan, sehingga sudah berjalan dengan normal. Dan juga apa yang Bapak lakukan di sini dengan program-programnya, ada program serbu, itu sangat bagus sekali. Sudah dapat melakukan antisipatif dan secara represif juga telah dilakukan. Di sini kami ada saran dan pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, program-program yang telah Bapak lakukan terus dilakukan dengan seksama dan berkelanjutan. Dan juga di mana Seririt ini adalah penduduknya sangat heterogen dan juga merupakan pusat perekonomian daerah barat
ini sangat riskan sekali dengan gangguan-gangguan Kamtibmas. Ini perlu diantisipasi dengan baik. Pertanyaan kami yang pertama adalah di mana di setiap desa ada Babin. Itu terus ditingkatkan, di mana Babin ini sangat bagus sekali untuk mengadakan komunikasi, koordinasi, sehingga apabila terjadi permasalahan agar lebih cepat diatasi dengan koordinasi di bawah dengan aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang kami lihat sudah dilakukan oleh Babin, sehingga permasalahan dapat diatasi. Dan juga seperti tadi, rekan kami Bapak Bedu Mardipe mempunyai masalah dengan koordinasi baik dengan Babin, ya sudah dapat diatasi. Itulah yang kami harapkan, komunikasi dan koordinasi tetap dilakukan. Pertanyaan kami terkait dengan narkoba ini, kami lihat sangat masif sekali peredaran di media sosial di luar Bali, Buleleng, peredaran sangat masif sekali. Ini akan bawa dampak ke wilayah kita di Buleleng, ke Seririt. Ini sangat penting sekali, terus diantisipasi, dan juga Bapak Kapolres Buleleng sangat intens sekali untuk memberantas dan memerangi narkoba ini. Ini yang kami harapkan, Bapak, agar terus bergerak, jangan sampai kecolongan. Itu saja kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan berikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Sekian, terima kasih, suksema. Baik, terima kasih Pak Sudarsana atas atensinya. Ada sapaan selamat pagi kepada Bapak Kapolsek Seririt dari Ibu Mulyani Luh melalui YouTube RRI Singaraja Official. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin beratensi ataupun sharing-sharing bersama narasumber pagi ini, Bapak Kapolsek Seririt AKPI Ketut Suparte SHMH, dan kami memperbincangkan atau mengangkat topik peran Polsek wujudkan Kamtibmas di wilayah Seririt. Selain di 24644, Anda juga bisa beratensi di WA Call Pro 1 atau pemirsa YouTube di RRI Singaraja Official ya. Sebelum ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Putu Mardipe ataupun Pak Sudarsana, mohon izin kepada Pak Kapolsek, kita jeda sejenak. Pendengar, tetap bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, Dialog interaktif Hai Balik Ken masih menemani ruang dengar Anda terkait topik peran Polsek wujudkan Kamtibmas di wilayah Seririt bersama narasumber Kapolsek Seririt Bapak AKP Iketut Suparte SHMH. Ya Pak Kapolsek, silakan untuk ditanggapi apa yang menjadi penyampaian pendengar tadi. Terima kasih Mbak Ayu. Tadi ada sedikit permasalahan yang disampaikan oleh Pak Mardike, Pak ya. Iya, Pak Putu Mardike. Ya. Oke. Itu terkait dengan tanah. Tadi awalnya sih sudah disampaikan gimana ini. Saya kira belum selesai kan gitu. Tertahu dari Pak Mardike sendiri sudah sampaikan sudah dapat diselesaikan dengan baik. Yeah. Atas kerjasama yang bagus juga dengan Pak Bin, Mbak Binsa dilaksanakan mediasi di kantor desa mungkin dan sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih apresiasinya Pak Mardike yang ada di Mayong. Tadi banyak disampaikan terkait dengan apresiasi kepada Polsek Seririt. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga apresiasi masyarakat kedepannya juga kami harapkan, karena kegiatan kami dianggap sudah baik kan gitu ya. Tapi kami tidak alergi terhadap saran masukan, terhadap kritikan. Jadi kami dari Polsek Seririt kan tidak bangga dengan apresiasi, tapi kami juga tidak alergi dengan kritikan, masukan, saran. Itu adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk kemajuan, untuk keamanan khususnya yang ada di Polsek Seririt. Itu yang saya tanggapi Pak Mardike yang dari Mayong. Kemudian Pak Sudarsana yang bakti Serage, ada saran dan pertanyaan terkait dengan program-program yang ada saat ini di Polsek Seririt agar berkelanjutan. Tentunya kami laksanakan itu, Pak. Program-program kami yang saat ini dilaksanakan adalah program yang berkelanjutan, yang artinya siapapun yang menjadi pimpinan di tingkat Polsek itu adalah dilanjutkan program. Itu pun nanti kalau dirasa program-program itu membuahkan hasil yang bagus terhadap masyarakat setempat kan begitu. Nanti mungkin kalau program itu kurang efektif atau bagaimana, mungkin di sana ada evaluasi. Tapi kalau program itu dirasa bagus dan dapat dilanjutkan, alangkah bagusnya kan dilanjutkan seperti itu. Kemudian di Seririt juga pusat perekonomian yang ada di Seririt, memang betul di sana itu pusat perekonomian dan harus kita jaga. Memang kami Polsek Seririt itu tiap pagi menerjunkan anggota preman kami, anggota polisi juga itu memonitoring perkembangan sembako yang ada di sana. Jangan sampai nanti kesediaan pangan yang ada di pasar di sana tidak memenuhi persediaan, sehingga itu adalah menjadi riak-riak yang negatif untuk kedepannya. Kalau memang kesediaan pangan itu enggak tersedia khususnya sembako, sudah kami monitoring dan sudah dilaporkan dengan pimpinan, dan saat ini untuk wilayah Seririt itu perekonomiannya, perkembangan sembako itu masih normal, masih cukup ya persediaannya. Kemudian terima kasih juga Pak Sudarsana terkait dengan peran Babin yang ada di desa-desa. Memang seperti itu Pak, Babin kami yang ada di desa-desa. Ini baru sebulan saya ada di Seririt. Kami kalau ke desa-desa itu tidak berkabar. Kami langsung saja ke desa, itu adalah tujuannya adalah mengecek keberadaan Babin kami yang ada di desa-desa. Jadi kalau saya ke desa berkabar, berarti mereka udah persiapan kan gitu ya. Nah, saya sengaja itu nggak berkabar, langsung nyelonong masuk ke Babin adalah tujuannya untuk itu. Selain untuk silaturahmi dengan kepala desa, juga untuk mengecek keberadaan kami, karena yang diutamakan di desa itu adalah pelayanan ya, terutama pada saat kegiatan-kegiatan masyarakat, polisi harus hadir di tengah masyarakat. Kalau mereka nggak hadir berarti mereka nggak melayani masyarakat kan begitu. Itu udah teguran menurut saya. Terima kasih. Oke, berarti sering memberikan surprise Pak ya ke masyarakatnya gitu ya. Betul. Kira-kira apa sih yang Bapak sering sampaikan ke masyarakat? Bapak setiap harinya tuh intens ketemu dengan masyarakat selain membahas persoalan-persoalan permasalahan yang ada di wilayah hukum Seririt. Ya tentunya kami hadir di sana, pertama itu adalah memperkenalkan diri, kemudian menyerap aspirasi yang ada di desanya. Ya kira-kira apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di desa, kira-kira bagaimana pemecahan masalahnya. Kalau di desa itu kan sudah ada grup yang namanya dari Babin sendiri di desa itu
ada pemecahan masalah yang disebut dengan problem solving. Kalau di Polsek itu kan ada restoratif justice, ya. Jadi semua permasalahan itu kalau tidak berujung dilanjutkan ke hukum, sudah ada jalannya untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya apa? Itu adalah membuat situasi aman seperti sedia kala kan begitu ya. Berarti setuju dengan singkatan yang dikasih Pak Sudarsana tadi, Pak. Betul, masyarakat aman sehat. Ya. Oke. Kami sih dari Polsek sih nggak mengharapkan masyarakat berselisih, nggak mengharapkan seperti itu. Tapi setiap perselisihan, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Entah itu di desa, entah di Polsek. Ya, disediakan untuk itu. Tapi jangan coba-coba untuk memanfaatkan itu kan gitu. Artinya kalau memanfaatkan situasi seperti itu harus ribut dulu kan begitu. Enggak seperti itu harapan kami. Harapan saya masyarakat itu aman dan damai dan tentram gitu aja. Tidak ada permasalahan-permasalahan yang perlu apalagi sampai ke proses hukum kan seperti itu. Terima kasih Mbak. Oke, ya. Tapi dari sekian desa yang Bapak jajaki atau datangi itu ada nggak desa yang rawan tindakan kriminalitasnya, Pak? Atau privasi nih? Untuk selama ini mereka menyampaikan baru landai-landai. Oh, landai-landai saja. Oke. Tapi biarpun tapi jangan sampai lengah ya Pak ya dari kepolisian ya. Jangan sampai terlena. Cukup hanya lagu dangdut saja terlena Pak ya. Oke. Sampai terlena dengan laporan-laporan landai aman itu yang membuat kami terlena juga. Kami tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya kami. Izin kembali Pak Kapolsek, kita menyapa pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, Om Swastiastu. Om Swastiastu, sareng Pak Jero Maliarse niki. Inggih, Om Swastiastu Pak Kapolsek. Swastiastu Bapak Jero. Inggih niki yang hanya mengapresiasi, menambahkan saja karena sering yang kumandangkan kepada katakanlah kepada kepolisian bahwa yang namanya polisi itu ya supaya benar-benar sesuai dengan namanya polisi, yaitu profesional dalam melaksanakan tugas, sudah sesuai dengan yang disebut dengan SOP-nya. Kemudian O-nya itu polisi itu harus oke loh, tidak lengah seperti kata Mbak Ayu Sundari tadi. Kemudian L-nya itu harus lentur, fleksibel. I-nya luwes, akrab dengan masyarakat. Saya dengar dari Bapak Kapolsek sering turun tanpa memberikan info lebih dulu, berarti itu adalah suatu controlling juga. Ini supaya di masyarakat itu intim. Kemudian S-nya itu adalah simpati dan simpatik. Jadi harus mendapatkan simpati dan simpatiklah tampil sebagai seorang polisi yang benar-benar saya sebutkan tadi profesional. Kemudian I-nya adalah selalu di dalam ini mempunyai integrasi yang baik dan juga intuisinya kuat. Nah inilah. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi tingkatan polisi supaya benar-benar polisi yang polisi. Polisi yang polisi, oke, siap. Tapi batas Orde Baru jangan disimpan dalam peti, kalau ada pensil ini jangan disimpan dalam hati. Bapak Kapolsek selamat bertugas, rahayu, rahayu, rahayu. Inggih, rahayu mewali niki Pak Jero Maliarse. Wah, Pak Jero Maliarse ini kita belum on air ya. Pak Kapolsek, sekedar diketahui. Ini beliau sudah mengirimkan chatnya loh ke WA ke WA Pro 1. Aduh, berarti lebih dulu beliaunya bangun ya. Rajin sekali Pak Jero niki. Oke, terima kasih Pak Jero atas atensinya ya. Penelpon terakhir ya karena waktu. Silakan untuk ditanggapi Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Jero. Pak Jero Maliarse di mana tadi? Di Bondalem. Di Bondalem. Bagus sekali Pak. Saya tertarik sekali dengan buah pemikiran Bapak itu terkait dengan polisi yang polisi ya memang harus seperti itu Pak. Polisi mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat ya. Intinya garis besarnya polisi itu adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi Bapak bilang lagi polisi yang polisi tambah bagus lagi menurut saya Pak ya. Intinya polisi itu adalah bergeraknya seperti malaikat, berkelakuan seperti malaikat, tidak ada salahnya kan seperti itu. Jadi polisi itu diterima oleh masyarakat, dicintai dan disegani oleh masyarakat. Terima kasih Pak masukannya Pak Jero, Pak Maliarse. Ini adalah apresiasi juga buat kami ya, memberikan apresiasi kepada kami, kemudian memberikan jargon-jargon juga kepada kami. Terima kasih Bapak. Salam rahayu. Ya, terima kasih.
Oke, ya. Luar biasa Pak ya, Luar atensi pendengar pagi ini. Ya. Tambah semangat ya Pak ya kerjanya ya. Terima kasih Pak. Ya, dengan outfit yang sudah siap ini untuk menyapa seluruh warga yang ada di Kecamatan Seririt ya Pak ya. Ya, betul. Oke, kira-kira apa PR di akhir pekan biasanya Pak? Mungkin menunya beda Pak ya, Senin sampai Jumat, Sabtu Ya. Minggu tuh menunya spesial gitu ya Pak. Ya, kalau masalah menu kalau di kepolisian kan intinya kan harkap di pas ya Iya. menunya. Mm-mm. Gimana pun cara masaknya ujung-ujungnya adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Oke. Ya. Intinya kita melaksanakan kegiatan ke masyarakat itu baik internal, Mm-mm. ya, jangan sampai nanti kita melaksanakan kegiatan eksternal keluar di dalam perusahaan gitu. Jadi eksternal, internal itu adalah sinkron, Iya. ya, akur. Jadi kita enak melaksanakan kegiatan itu mungkin Pak, ya. Oke. Internal dan eksternal itu kegiatan yang selalu saya dengungkan, ya, melaksanakan kegiatan itu biar sama aman semua, ya, dan biar imbang gitu ya. Mm-mm. Ya. Terima kasih Pak. Oke, ya memang bisa dikatakan Polsek ini adalah garda terdepannya Pak ya. Betul. Mm-mm. Tadi ada yang unik Pak ya, itu masyarakat ada Polsek aja nggak patuh, nggak taat memakai helm, apalagi nggak ada Polsek, Apalagi ambiar semuanya. Ya, Oke, mungkin baik. dengan Kalau kehadiran- razia setiap hari kayaknya hampir setiap hari kena Pak ya, Pak. masyarakat di sana ya ya, Pak. mungkin ya ini sebagai bentuk apa namanya edukasi kepada masyarakat Iya. bahwa di samping untuk apa namanya itu hukum, ya, masyarakat biar tahu juga perkembangan hukum, juga sebagai rasa edukasi kami pada masyarakat bahwa polisi itu ada. Iya. Jangan sampai menganggap polisi nggak ada kan seperti itu aja. Betul, oke. Terima Baik. kasih, ya. Sebagai penutup Pak Kapolsek mungkin ada himbauan Ya, singkat terima kasih. padat jelasnya. Ya, terima kasih Pak Ayu. Dengan sebagai penutup cloning apa namanya ini? Closing statement. Closing statement. Bukan cloning berita Pak. Atau cloning informasi. Ya, penutup lah. Oke, siap. Familiar penutup. Kepada rekan-rekan saya, kepada saya di khususnya di Polsek Seririt, jangan bosan berbuat baik. Berpikir baik, berbuat baik, hasilnya pasti baik. Untuk anggota kami yang ada di Polsek Seririt. Kemudian untuk masyarakat khususnya di Seririt juga ini, tingkatkan terus sinergi, kolaborasi dan sinergitas kita untuk mewujudkan Polsek Seririt yang aman dan kondusif. Terima kasih. Oke, luar biasa ya perbincangan akhir pekan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Kapolsek. Dan pendengar tadi juga antusias sekali sharing-sharingnya. Ada Pak Sudarsana, Pak Jero Maliarse, lalu ada Pak Putu Mahardipe dan juga Ibu Luh Mulyani ya. Intinya pendengar, memang Polsek ini berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakatnya. Pak Kapolsek, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hadir di Studio Pro 1, sudah berbincang seputar topik peran Polsek wujudkan Kamtibmas di wilayah Seririt ya. Yang pastinya selamat bertugas kembali Pak Kapolsek Seririt, Bapak AKP Iketut Suparte SHMH. Semoga aktivitasnya lancar dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat bertugas Bapak dan salam sehat selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.